Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dwi Nazla, kelas HD. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada merek, dagang atau jasa yang unik atau khas. Merek dapat berupa tag, simbol, logo, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Hak merek memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membedakan produk atau jasa. Yang kedua, melindungi reputasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Hak merek ini dapat didaftarkan dan dilindungi melalui proses pendaftaran merek di lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau juga disebut DJKI. Dengan mendaftarkan merek pemilik dapat memperoleh hak eksklusif. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gyananda Herdiansa dari Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam merek atau jenis-jenis merek. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis, alangkah baiknya jika kita memahami kembali apa yang disebut dengan merek. Nah, di sini pasal 1 angka 1 UU merek mendefinisikan tentang sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara gratis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, dan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Itu atau bisa disebut kombinasi dari 2 atau lebih unsur untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Gitu. Agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, merek haruslah memiliki daya pembeda atau bisa disebut capable of distinguishing, yang artinya merek harus memiliki kekuatan berupa tanda-tanda tertentu yang dapat membedakan barang atau jasa produk yang ditawarkan suatu perusahaan dengan yang lainnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan jenis-jenis merek menurut undang-undang. Nah, berdasarkan undang-undang, merek ini diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Jika kata merek yang selama ini kita kenal bukan hanya sekedar merek, namun terdapat jenis-jenis yang menggambarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang merek dagang terlebih dahulu. Nah, merek dagang adalah merek yang digunakan pada yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya, ataupun bisa disebut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek. Sehingga merek tersebut dapat didagangkan berdasarkan pasal diperuntukkan untuk produk berupa barang yang dipasarkan. Gitu. Lanjut ke pembahasan merek jasa. Di sini merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan jasa sejenis lainnya, atau bisa disebut pasal 1 angka 3 UU merek. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa merek
jasa diperuntukkan untuk jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, yang terakhir, merek kolektif. Di sini merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasan yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Pasal 1 angka 4 UU Merek. Terhadap merek kolektif terdapat ketentuan khusus apabila ingin didaftarkan. Ketentuan mengenai merek kolektif diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 51 UU Merek. Nah, apapun jenis mereknya penting untuk didaftarkan di DJKI. Merek termasuk dalam hak kekayaan intelektual, sebab ini menjadi hal yang membedakan produk atau jasa yang unik dan berbeda dengan produk lainnya yang mungkin sejenisnya, bisa dibilang gitu. Agar dilindungi secara hukum, merek harus didaftarkan secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Gitu. Bisa disebut DJKI. Kemenhum. Tujuan untuk mencegah pihak-pihak menggunakan merek yang telah dibuat dengan menyalahgunakannya. Tuh. Perlu dicatat untuk melakukan pendaftaran ke DJKI, merek dagang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama, tidak bertanda tangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau barang, jasa dan sejenisnya. Yang keempat, memuat keterangan yang sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Yang kelima, memiliki daya pembeda atau daya menarik. Itu. Yang terakhir, bukan merupakan nama umum atau lembaga milik umum. Itu. Sekian penjelasan saya tentang macam-macam merek atau jenis-jenis merek. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Utami. Saya mahasiswi dengan NIM 2238204222. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi mengenai pelanggaran hak merek yang terjadi di Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu contoh pelanggaran hak merek yang terjadi di Indonesia, sengketa antara PT Samsung Indonesia melawan PT Samsung, di mana terdapat beberapa indikasi mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, adanya kesamaan pada pokoknya. Pada pelanggaran pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis terjadi jika adanya permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terlama, merek pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang kedua, adanya penggunaan elemen visual serta fonetik yang menimbulkan asosiasi dengan merek terkenal. Yang ketiga, potensi menyesatkan konsumen. Dari poin yang kedua bisa kita simpulkan bahwa adanya PT Samsung meniru PT Samsung, walaupun ada ketidaksamaan dalam bentuk huruf maupun pengejaannya, namun pelafalannya hampir mirip, yaitu antara PT Samsung dengan PT Samsung, sehingga dapat menimbulkan potensi yang bisa menyesatkan konsumen. Maka dari itu, proses penyelesaian yang dilakukan atau yang diambil oleh pihak Samsung terhadap pihak Samsung yang pertama dilakukan dengan adanya gugatan penyelesaian ke pengadilan niaga.
dengan pengajuan bukti serta argumentasi dengan membuktikan bahwa merek Samsung dapat menyebabkan kerugian reputasi. Karena bisa kita ketahui secara bersama-sama bahwa PT Samsung sangat terkenal daripada PT Samsung, sehingga dapat menyebabkan kerugian dalam bentuk reputasi. Yang ketiga, putusan pengadilan menetapkan pilihan kepada pokoknya antara Samsung untuk dibatalkan dari daftar umum merek karena melanggar hak atas merek fundamental. 1, 2, 3. Maka dari itu terdapat akibat hukum karena adanya pelanggaran tersebut. Akibat hukum yang pertama, pihak PT Samsung dilarang untuk memproduksi barang maupun hal sejenis dengan PT Samsung, dan PT Samsung dapat menuntut sejumlah kerugian apabila terjadi kerugian secara finansial maupun reputasi, dan dari pihak Samsung itu ditarik hak miliknya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 1, 2, 3. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kasus tersebut adalah kesamaan bunyi serta desain visual dapat dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika berpotensi menyesatkan konsumen. Maka dari itu, PT Samsung maupun PT Samsung itu terdapat beberapa kesamaan mulai dari desain serta penyamaan. Maka dari itu, Pengadilan Niaga Indonesia bersikap tegas dalam melindungi merek terkenal dari pihak-pihak yang ingin menumpang popularitas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.